selamat datang di YouTube channel Tris Montessori. Apa kabar semuanya yang ada di rumah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Saya berharap semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini adalah tentang Pink Tower. Masih dalam sensorial ya Bapak Ibu ya. Oke, tetap bersama Miss Christine di Tris Montessori. Jangan lupa subscribe, tekan notification bell-nya, like, dan share. Pada pembelajaran sensorial, saya akan membahas sedikit mengenai perkembangan atau penyempurnaan indera pada anak. Di usia 0 sampai 6 tahun, anak mengalami penyempurnaan indera. Dan periode ini tidak terjadi kembali atau tidak bisa diulang kembali, sehingga kita sebagai orang dewasa harus memahami kebutuhan anak sampai di mana untuk penyempurnaan perkembangan indera. Disinilah fungsi alat atau material sensorial digunakan, karena alat atau material sensorial berfungsi untuk menyempurnakan indera anak. Bagaimana mereka menyentuh, kemudian merasakan, menyicip, mulai mengenal rasa, mendengarkan bunyi-bunyian, kemudian dia mulai melihat, membedakan mana yang lebih terang, mana yang lebih keras. Saya akan membahas mengenai meliputi kegiatan apa aja kegiatan sensorial itu. Jadi kegiatan sensorial itu meliputi penyempurnaan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba, berat, suhu, bentuk, dan warna. Semua indera itu dipakai di material sensorial ini. Di sini, di area sensorial, direktris memiliki peranan yang amat penting, yaitu untuk mendorong anak untuk melakukan eksplorasi maupun untuk mengenalkan anak pada alat sensorik. Saya akan menjelaskan sedikit peranan penting seorang direktris di dalam kelas Montessori. Direktris sendiri itu mempunyai arti, direktris adalah seorang yang mengarahkan, lebih banyak mengarahkan dibandingkan dia mengajarkan sesuatu pada anak. Karena lebih banyak mengarahkan, maka kemampuan analitikal maupun komunikatif harus tetap dimiliki oleh seorang direktris. Dia harus memiliki interpersonal maupun intrapersonal pada dirinya. Seorang guru bukanlah seorang komandan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat guru dalam arti dia adalah harus menjadi seorang panutan dan memiliki interpersonal maupun intrapersonal yang sangat baik. Di sisi lain dia harus memperhatikan lingkungan sebaik mungkin, kenyamanan, keindahan maupun kebebasan untuk anak melakukan aktivitasnya. Tapi dia juga harus memberikan arahan yang tepat pada anak. Pada saat anak melakukan penyalahgunaan alat, dia harus tegas memberikan pengarahan dengan baik, tanpa menyinggung anak atau membuat anak menjadi depresi ya Bapak Ibu ya. Seorang guru adalah seseorang yang sangat antusias, dia akan memiliki banyak cinta, dan dia akan mengamati anak-anak didiknya dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan kemudian membimbing anak-anak tersebut menjadi seorang yang lebih baik. Berbicara mengenai peranan penting seorang guru, saya jadi ingat pada teman saya yang tiba-tiba mengirimi sebuah buku dan kemudian saya membacanya dari halaman pertama sampai habis ya. Kisahnya sangat inspiratif sekali. Ada beberapa guru yang menulis kemudian dirangkum dalam sebuah buku, judulnya Cerita Guru di Atas Garis. Bukan hanya garis khatulistiwa, mungkin garis kehidupan yang mereka lewati. Inspiratif dan motivatif sekali. Buku ini sangat inspiratif dan memotivasi sekali, terutama untuk para guru di seluruh Indonesia. Silakan beli secara online, saya menuliskannya di deskripsi. Silakan dapatkan bukunya dan order sebanyak-banyaknya untuk diberikan sebagai hadiah atau kenang-kenangan ya Bapak Ibu ya. Oke.
Silakan bagi teman-teman yang berminat untuk membeli buku cerita guru di atas garis, bisa hubungi kontak person yang saya tuliskan di deskripsi. Terima kasih ya. Oke, kita masuk dalam pembahasan pink tower. Pink tower adalah kubus yang berwarna merah muda atau pink, kemudian terdiri dari beberapa balok warna pink tadi dan digunakan untuk disusun secara berurutan. Saya akan mulai menjelaskan tujuan dari pembelajaran pink tower. Tujuan dari pembelajaran pink tower ini adalah untuk meningkatkan persepsi anak atas dimensi secara visual. Kemudian untuk meningkatkan koordinasi gerakan dan kontrol motorik halus pada anak. Kemudian untuk mempersiapkan anak belajar matematika dengan melatih kemampuan dalam membandingkan maupun menyusun balok dengan ukuran yang berbeda. Balok pink tadi mempunyai ukuran yang berbeda-beda sehingga harus disusun secara berseri dan berurutan. Untuk mengajarkan perbendaharaan matematika dasar. Kontrol kesalahan adalah secara visual karena kita akan melihat hasil pekerjaan anak secara visual apakah disusun secara tepat atau belum. Variasinya bisa menggunakan penyusunan material pink tower secara vertikal atau bisa juga menggunakan kartu pink tower, kartu dasar pink tower. Kita akan mulai presentasinya. Silahkan disimak ya Bapak Ibu ya. Cara membawanya seperti ini dan diletakkan di alas kerja hingga material pink tower habis. Sama seperti yang balok terbesar, pink tower terkecil, kita juga membawanya seperti ini dan dibawa ke alas kerja. Kemudian meminta anak untuk mencoba membawanya satu persatu seperti yang sudah direktris arahkan atau contohkan. Presentasi pink tower ada dua macam. Sekarang saya presentasikan dulu presentasi pertama ya Bapak Ibu ya, yaitu membangun menara dengan bertumpuk di tengah. Miss Christine dulu, nanti baru adik ya. Di sini saya memperlihatkan bagaimana sebelum dipasangkan kita harus meraba seluruh sisi dari pink tower baloknya. Ini sudah mulai tinggi ya Bapak Ibu ya towernya.
Kenapa harus diraba? Supaya anak memiliki persepsi visual dan dimensi pada suatu benda. Ini adalah yang paling kecil. Sudah selesai Bapak Ibu. Kita sudah menyusun pink tower hingga menjadi sebuah tower. Kemudian ada satu bagian yang paling kecil. Nah, di sini adalah satu buah balok yang terkecil ini adalah gunanya untuk kontrol kesalahan. Digunakan untuk yang presentasi kedua ya Bapak Ibu ya. Dan untuk presentasi pertama sudah selesai. Anak diminta untuk mengelilingi menara ini dan melihat menaranya dari atas. Ajak anak untuk berkeliling ya Bapak Ibu ya. Oke. Setelah selesai, Miss Christine akan mengembalikannya. Kemudian anak diminta untuk mencoba. Oke. Adik mau coba? Setelah selesai, kita akan membuat kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar menyusun pink tower dari besar ke kecil menjadi sebuah menara. Besok kalau mau main silakan ambil di rak ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk dalam presentasi kedua ya. Presentasi pertama dan presentasi kedua dilakukan di lain hari, jadi kita akan memberikan pengarahan pada anak untuk membawanya kembali dari rak ke alas kerja. Seperti yang tadi saya bawakan dari balok yang terbesar hingga balok yang terkecil. Oke, kita akan masuk dalam presentasi kedua. Pada presentasi kedua ini, direktris membangun menara dengan dua sisi sejajar sambil meraba sisi sejajar tersebut. Caranya seperti ini. Sama seperti yang pertama, hanya dibuat sejajar ya. Sisi yang sejajar boleh dilihat dari sebelah sini atau boleh juga dari sana, tapi sebaiknya di sini saja supaya kita bisa gampang merabanya ya. Pink tower ini adalah material Montessori yang paling populer. Karena tanpa pink tower rasa-rasanya kok seperti belum belajar Montessori Bapak Ibu. Pada saat anak belajar pink tower ini, dia juga akan merasakan suatu bidang ya, bagaimana bentuk suatu bidang, dimana dimensi benda, suatu benda dia bisa merasakan, dan kemudian secara utuh dia bisa membayangkan dengan sempurna ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita masih kecil, kita kan tidak pernah merasakan suatu benda seperti itu ya, jadi akan kesulitan sekali misalnya sebuah segitiga di
putar 180 derajat dengan sudut tertentu ya segitiganya. Nah, itu akan menjadi seperti apa? Nah, itu mungkin untuk kita sangat sulit ya, karena kita dari kecil tidak diajarkan meraba, melihat secara persepsi visual kita bagaimana dimensi suatu benda, sehingga pada saat kita bertemu dengan mendapatkan soal matematika seperti itu akan kesulitan. Tapi untuk anak yang belajar Montessori, dia akan terlatih dan kemudian dia bisa memecahkan persoalan rumit seperti itu lebih cepat. Oke. Ini menaranya lebih tinggi sehingga saya harus menaikkan posisi kamera. Ini kubus yang terakhir. Oke, setelah diraba kedua sisinya, kemudian untuk kontrol kesalahannya adalah menggunakan kubus terkecil. Dalam satu set pink tower tadi ada satu buah kubus. Boleh juga diletakkan di sini, di paling ujung atas. Tapi kegunaannya adalah sebenarnya untuk kontrol kesalahan. Jika posisinya betul, maka kubus ini bisa diletakkan masih dalam lingkup kubus di bawahnya begini. Kemudian kita akan turunkan ke bawah lagi. Ini juga bisa masih dalam satu kubus. Turunkan lagi ke bawah. Ini adalah untuk kontrol kesalahan. Oke, hingga paling bawah. Kita turunkan lagi. Jika peletakannya betul, benar, berarti sudah tepat ya. Berarti semuanya bisa dilewati oleh kubus ini. Oke, presentasinya untuk yang kedua sudah selesai. Kemudian saya akan mencoba menggunakan variasi pembelajaran pink tower. Kita akan lihat posisi menaranya adalah seperti ini, dari atas ke bawah. Kemudian kita akan meminta anak untuk mencoba dan memberikan kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar menyusun pink tower. Besok kalau mau coba atau mau main lagi, silakan ambil di rak ya.
Jika anak masih belum bisa, misalnya dia belum mampu menyelesaikan penyusunan pink tower dengan baik, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, saya akan memberikan contoh. Ada kekeliruan. Nah, terkadang ada kekeliruan ya. Oke. Nah, berarti pada saat kita melakukan kontrol kesalahan menggunakan kubus terkecil, nah ini ada kelebihan ya. Nah, seperti ini tidak boleh, dan kita akan memberikan kesimpulannya. Jika adik mau coba, panggil Miss ya. Sekarang silakan kembalikan materialnya satu persatu ke rak semula dan rapikan alas kerjanya. Ini adalah contoh variasinya bagaimana jika anak melakukan seperti ini. Nah, pink towernya disusun secara vertikal. Selama masih dalam kaidahnya, kita tidak boleh melarang ya. Ini adalah variasi pembelajaran. Kita akan tetap menggunakan jika anak melakukan penyusunan pink towernya seperti ini, tidak masalah ya Bapak Ibu, ini masuk dalam variasi pembelajaran pink tower, dan kita bisa mengetahui apakah penyusunannya dilakukan secara berurutan atau tidak. Bisa juga diperlihatkan pada anak menggunakan kubus terkecil. Jika masih dalam range begini, berarti kubusnya mempunyai ukuran pas seperti ini, berarti penyusunannya sudah dilakukan dengan benar ya. Ini untuk kontrol kesalahan. Oke. Untuk presentasi ketiga menggunakan kartu dasar, saya akan memperlihatkan kartu dasar adalah seperti ini. Kartu dengan ukuran dan warna yang sama dengan balok yang digunakan untuk pink tower ini, dan disusun sesuai dengan ukuran pada kartu. Misalnya seperti ini. Kita boleh mengacaknya ya Bapak Ibu ya, kartunya. Oke. Selanjutnya kita susun juga sesuai dengan kartu pinknya. Pembelajaran kartu dasar pink tower sudah selesai. Adik mau coba? Jika sudah selesai, kita akan memberikan kesimpulan. Hari ini kita sudah mencoba menyusun pink tower menggunakan kartu dasar. Jika adik mau main, silahkan ambil di rak ya. Setelah selesai, kita akan rapikan. Tolong kembalikan material pink towernya ke rak semula dan rapikan alas kerjanya.
Demikian presentasi hari ini mengenai Pink Tower di area sensorial. Terima kasih atas kebersamaannya menonton tayangan ini hingga habis. Jangan lupa tetap subscribe, tekan notification bell-nya, like, dan share. Tetap bersama kami di Tris Montessori dengan tema yang berbeda di video selanjutnya. Terima kasih, bye!